Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Hari ini bersama Bapak Imadi Wahyu Aryana akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita masih pada tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menentukan ide pokok, yang kedua menentukan alat gerak pada hewan, dan yang ketiga yang terakhir yaitu membuat satu gambar ilustrasi. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian semuanya. Apakah pernah kalian mendengar mengenai gambar cerita? Apakah pernah kalian mendengarkan kalimat atau kata gambar cerita? Ya, kalau belum, hari ini waktunya kita akan mempelajari itu. Ya, sebelumnya perhatikan cerita berikut ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Gambar pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, seperti melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, itu tadi salah satu contoh gambar cerita yang Bapak ceritakan tadi. Nah, jadi pasti kalian sudah mereka-reka apa itu gambar cerita. Ya, sekarang Bapak kasih tahu pengertiannya. Jadi, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang membentuk sebuah cerita. Contohnya itu yaitu gambar ilustrasi. Ya, adapun tujuan dari gambar ilustrasi tersebut adalah untuk memperjelas, ya, memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, adapun beberapa contoh sekarang yang akan Bapak berikan mengenai gambar ilustrasi. Ya, yang pertama yaitu kartun. Ya, tidak asing lagi untuk kalian. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Ya, adapun contoh yang kedua itu komik. Komik merupakan gambar-gambar yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Komik berisi percakapan antar tokoh, ya, biasanya di dalamnya ada percakapan antara dua orang atau satu orang dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu karikatur. Ya, karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Ya, jadi itu beberapa contoh dari gambar ilustrasi. Baik, adapun gambar ilustrasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gambar ilustrasi dengan foto, dan yang kedua gambar ilustrasi dengan gambar tangan atau kita menggambar manual. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Ya, jadi yang kalian perlukan pertama itu adalah gagasan atau membuat gagasan, ya. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Ya, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Ya, itu yang pertama kalian harus pikirkan dulu. Setelah itu yang kedua ada sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa
harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga yaitu pewarnaan. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Mewarnai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Atau yang lebih tepatnya, pewarnaan ini khususnya memperindah gambar kalian. Nah, setelah langkah-langkahnya sudah kamu ketahui, sekarang ada pun media gambar yang bisa kamu gunakan. Yang pertama yaitu media alas gambar. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Yang kedua yaitu media pewarna yang tadi untuk memperindah gambar kalian. Yang pertama itu pensil warna dan cat air. Jadi pensil itu banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. Sedangkan cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum penggunaannya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ gerak dan fungsinya. Organ gerak pada hewan dan fungsinya. Umumnya, cara hewan bergerak dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat tinggal mereka. Seperti ada hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Pasti organ geraknya pasti berbeda dan fungsinya juga berbeda. Nah, sekarang Bapak akan berikan contohnya contoh hewannya, alat gerak dan fungsinya. Yang pertama, Bapak kasih contoh ikan hewannya ikan. Alat geraknya pasti kalian sudah tahu kan, yaitu sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang memindahkan badannya ke tempat satu dan ke tempat lainnya. Baik, contoh yang kedua yaitu kelompok hewan reptil yang bisa disebut seperti buaya, ular atau penyu pada buaya kakinya dan untuk ular otot perut yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat dan berenang. Selanjutnya ada burung. Burung alat geraknya yaitu sudah pasti sayap dan kaki. Sayapnya dipergunakan untuk terbang, sedangkan kakinya dipergunakan untuk berjalan, berlari dan lain sebagainya. Yang terakhir, contoh terakhir ini hewan yang tergolong mamalia seperti kerbau, sapi dan kuda. Alat geraknya itu kaki. Atau hewan paus dan lumba-lumba itu alat geraknya sirip. Yang jelas fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat dan berenang. Jadi itu beberapa contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Baik, selanjutnya kalian perhatikan teks yang ada pada buku halaman 16 yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Pada kesempatan ini kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Bapak akan berikan contoh itu paragraf pertama. Perhatikan, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, untuk ide pokok pada paragraf ini adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, selanjutnya untuk paragraf kedua dan ketiga, nanti kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Dikerjakan pada buku latihan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum
lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Bagaimana perasaan kalian saat belajar tentang materi ini? Ya, tentunya menyenangkan, bukan? Ya. Jadi adapun kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu poinnya ya. Yang pertama kita belajar mengenai gambar ilustrasi. Ya, pengertiannya gambar ilustrasi itu gambar cerita, ya, gambar yang cerita yang berurutan. Yang kedua yang kita pelajari itu adalah alat gerak pada hewan dan fungsinya. Ya, salah satu contohnya ikan. Ya, ikan alat geraknya adalah ekor dan sayap sirip ya, untuk dia berenang fungsinya. Yang ketiga kita belajar menentukan ide pokok dan kalimat pengembang ya, seperti contoh-contohnya tadi. Ya, jangan lupa kalian tetap pelajari materi yang sudah kalian pelajari, dimengerti, dipahami.